Nyeho Pop gengs. Kalau kamu ditanyain apa hewan di lautan yang paling berbahaya, apa nih yang bakal kamu jawab? Hiu, paus, cumi-cumi raksasa, atau kraken yang ada di mitologi Yunani? Nah, semua hewan ini memang menakutkan. Apalagi bentuknya gede parah. Tapi tahu gak sih, kalau ternyata ada juga hewan kecil yang hidup di perairan tapi sangat berbahaya. Salah satu contohnya adalah kandiru. Ikan ini juga sering dinamai toothpick fish alias ikan tusuk gigi. Nama ini mengacu pada tubuhnya yang emang cuma seukuran tusuk gigi. Biasanya kandiru ini dikenal sebagai hewan parasit yang tumbuh di dalam insang ikan di perairan air tawar. Biasanya untuk menentukan di mana dia akan menjadi parasit, kandiru ini mengikuti jejak urea yang dihasilkan oleh ikan. Sesaat setelah masuk, kandiru ini langsung bisa mengobok-obok isi dari insang ikan untuk menghisap darah yang jadi asupan utama untuk dirinya. Serem kan? Nah lalu apa sih ancaman kandiru bagi manusia? Sepertinya cowok-cowok harus hati-hati sih. Kalau suka pipis sembarangan, semprot sana semprot sini itu ya bisa berbahaya juga kalau ada kandiru. Seperti penjelasan tadi, ikan bernama Latin Vandelia quirosa ini mengikuti jejak urea seperti kandungan dalam pipis kita. Jadi seringkali kandiru ini salah sasaran dan malah apluk masuk ke dalam kakak tua kasuari dan beo para laki-laki. Nah saat udah masuk nih, kandiru akan melakukan hal yang sama, yaitu menggerogoti daging di dalam situ. Gimana nih cowok-cowok? Udah kebayangkan sakitnya? Rasa sakit yang bukan main ini baru bisa berhenti dengan penanganan dokter yang menggunakan sebuah tongkat khusus untuk menarik kandiru keluar. Kalau ikannya gak mau keluar, ya terpaksa dokter harus melakukan bedah medis lebih lanjut. Nah, jadi karena udah tahu ada hal yang mengerikan ini, Pop gengs, jangan coba-coba pipis sembarangan lagi ya. Kalau tadi bentuknya masih lumayan normal, sekarang ada ikan lamprey yang bentuknya udah mirip monster film horor. Secara ukuran dan bentuk, lamprey ini hampir mirip sama belut. Jadi bisa dibilang keluarga belut yang lebih mengerikan. Bagaimana tidak? Di mulutnya yang berbentuk bulat tadi setidaknya ada 150 gigi yang siap mengoyak mangsa mereka. Dengan mulut yang berbentuk vakum itu, lamprey bisa langsung mencengkram bagian terluar mangsanya dan mulai menghisap darahnya. Kekuatan hisapnya juga nggak main-main karena bisa 7 kali lebih kuat daripada vacuum cleaner rumahan. Parahnya lagi nih, si lamprey tidak bakal berhenti menghisap sampai mangsanya tewas. Jadi wajar kalau kawanan ikan ini bisa memusnahkan populasi ikan utama di suatu tempat. Bagi manusia, kekuatan sedotan lamprey dan kekuatan gigitannya memang menakutkan. Apalagi kalau kita nggak punya bantuan untuk melepaskan lamprey via dipotong. Bisa-bisa kita ikutan pucat karena kehabisan darah. Namun di sisi lain, lamprey ini ternyata memiliki kemiripan gen sama manusia dalam beberapa hal. Makanya para ilmuwan biologi molekuler punya harapan besar dalam penelitian yang melibatkan lamprey, seperti penelitian untuk mengetahui asal kanker dan cara pengobatannya. Selanjutnya ada lagi ikan yang datang dari keluarga hiu, yaitu hiu pemotong biskuit. Namun hiu ini cukup berbeda kalau soal ukuran. Biasanya hiu itu tampil sangar dengan ukuran yang besar, seperti ikan hiu putih yang panjangnya bisa sampai lebih dari 4 meter. Sedangkan hiu pemakan biskuit cuma bisa mencapai panjang 56 cm doang. Selain ukuran, hal yang berbeda dari hiu ini juga datang dari segi habitat. Mereka hidup di perairan laut dalam sekitar 3,7 km. Namun juga sering jalan-jalan ke daerah perairan dangkal yang bisa dijangkau manusia. Dalam satu kesempatan, hiu ini bahkan pernah menyerang seorang bocah di Australia yang menyisakan sebuah luka unik berbentuk bulat seperti biskuit. Nah, luka ini emang jadi ciri khas dari hiu yang sedang kita bahas karena giginya yang bersambung satu sama lain.
Keberadaan dari hiu ini juga menjawab beberapa misteri lautan. Seperti luka unik yang diderita beberapa ikan besar seperti lumba-lumba, paus, bahkan hiu. Dengan luka ini udah jelas sih, kalau hiu pemotong biskuit gak takut dengan hewan lebih besar. Sempat senggol-senggol tentang Australia, negara kanguru ini emang punya banyak beragam ancaman di laut. Salah satu yang paling terkenal adalah gurita cincin biru. Kita nggak boleh terkecoh ya dengan penampilan menarik dari gurita ini. Karena ternyata dia itu CCB, cantik-cantik beracun. Kata ini emang cocok sih, karena gurita cincin biru ini memiliki racun mematikan yang digunakan untuk berburu dan juga bertahan. Racun ini dikenal dengan nama tetrodotoxin yang ternyata merupakan racun saraf yang sangat kuat. Jika terkena pada manusia secara langsung, perasaan awalnya emang gak ada efek apa-apa. Tapi kalau udah cukup lama, ceritanya lain lagi. Si korban bisa merasakan otot mati, mual, sampai merasakan lumpuh. Jadi, kalau racunnya kena pas lagi berenang, ya bisa langsung OTW ketemu Tuhan. Cara penyelamatan pertama yang bisa dilakukan ya seperti orang tenggelam pada umumnya, yaitu nafas buatan. Nah untungnya, walau memiliki racun yang cukup mematikan, gurita cincin biru ini ternyata tipe hewan yang kalem. Kalau nggak punya masalah ya nggak mungkin menyerang. Bahkan gurita ini sering memilih cuman buat sembunyi aja. Jadi kalau ada yang kena racunnya ya si manusianya yang bandel. Selanjutnya di video kali ini ada lagi ikan kecil berbahaya lainnya, yaitu ikan batu atau Sinenseia verrucosa. Dari bentuknya, ikan yang juga dikenal sebagai kerapu koko ini emang cuma punya ukuran sejempol kita-kita doang nih. Beberapa di antaranya ada juga yang bisa mencapai setelapak tangan orang dewasa. Namun, walau ukurannya kayak gini, ikan batu ternyata merupakan salah satu ikan paling beracun di dunia. Dari penelusuran yang dilakukan, setidaknya ada 13 duri dari sekujur tubuh ikan yang satu ini yang bisa menyuntikkan racun neurotoksin. Efek dari racun ini gak main-main, mulai dari kelumpuhan sekejap hingga orang-orang bisa meregang nyawa. Efeknya juga bisa berjalan cepat, hanya butuh 2 jam untuk membuat seseorang meninggal dunia. Makanya bagi para penyelam, ikan yang satu ini memang terus diwaspadain. Bahayanya lagi, ikan batu ini memiliki sifat yang lumayan sulit untuk dipahami. Dia itu nggak takut predator dan suka bersembunyi. Dengan modelnya kayak batu tadi sih, udah jelas. Kalau kita bisa aja tersengat ikan batu tanpa sadar kalau sedang berinteraksi dengan mereka. Makanya, di tempat hewan ini berada, penyelam dilarang tuh yang namanya sentuh-sentuh karang ataupun pasir di sekitarnya demi keselamatan. Oke Pop Gengs, itu tadi video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.